Bagaimana mungkin seseorang memilih tidak menikah? Bukan karena tidak laku, bukan karena trauma, tapi karena cinta yang begitu besar sampai seluruh hidupnya diberikan hanya untuk Tuhan. Sahabat terkasih channel Aku Katolik, hari ini kita akan merenungkan satu panggilan hidup yang sering disalahpahami, bahkan kadang diragukan. Hidup selibat. Di tengah dunia yang mengagungkan relasi romantis, keluarga, dan pencapaian pribadi, hidup tanpa pasangan sering dianggap aneh, sepi, bahkan tidak lengkap. Namun, gereja Katolik melihatnya secara berbeda. Selibat bukan kekurangan. Selibat bukan pelarian. Selibat adalah karunia. Sebuah panggilan khusus yang lahir dari kasih. Dan hanya bisa dipahami dengan hati yang terbuka pada kerajaan Allah. Topik ini sangat relevan bagi kita semua, bukan hanya bagi imam atau biarawan-biarawati, tetapi juga bagi umat awam. Karena memahami selibat berarti memahami arti cinta yang paling dalam. Kita hidup di zaman ketika komitmen terasa rapuh, ketika janji mudah diucapkan, tetapi sulit dipertahankan. Maka hidup selibat justru menjadi tanda yang menantang sekaligus menyegarkan. Mari kita masuk lebih dalam. Dalam kitab suci, hidup selibat bukanlah gereja semata. Yesus sendiri berbicara tentangnya. Dalam Injil Matius, ia mengatakan bahwa ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Lalu Yesus menambahkan kalimat yang sangat penting. Tidak semua orang dapat mengerti hal itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Artinya jelas, selibat bukan kewajiban umum. Ia adalah karunia, sebuah panggilan yang Tuhan tanamkan secara khusus dalam hati seseorang. Seperti benih yang tumbuh pelan-pelan, lalu suatu hari disadari, Tuhan mengundangku untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Rasul Paulus juga berbicara dengan sangat jujur tentang hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa orang yang tidak menikah dapat memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Sedangkan orang yang menikah tentu memiliki tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga. Paulus tidak merendahkan pernikahan. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup tanpa ikatan perkawinan mungkin hati yang tidak terbagi. Coba kita bayangkan secara konkret. Seorang imam paroki bisa dipanggil tengah malam untuk melayani orang sakit. Ia bisa dipindahkan ke tempat terpencil demi umat kecil. Ia bisa hadir penuh untuk komunitas tanpa harus membagi prioritas utama dengan keluarga pribadi. Bukan karena keluarga itu tidak penting, justru karena ia memilih keluarga yang lebih luas, seluruh umat Allah. Begitu pula seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya di rumah sakit atau sekolah. Ia tidak memiliki anak kandung, tetapi mungkin ratusan anak rohani yang ia bimbing. Cintanya tidak mengecil, justru diperluas. Inilah makna terdalam selibat, cinta yang dilebarkan. Namun, penting untuk kita pahami, kitab suci juga menegaskan bahwa pernikahan adalah anugerah. Dalam surat yang sama, Paulus mengakui bahwa setiap orang memiliki karunia masing-masing. Ada yang dipanggil untuk menikah, ada yang dipanggil untuk hidup selibat. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi dalam arti martabat. Keduanya adalah jalan kekudusan. Gereja selalu menjaga keseimbangan ini. Pernikahan adalah sakramen yang suci.
Di sana suami dan istri menjadi tanda kasih Kristus kepada gereja. Tetapi hidup selibat pun menjadi tanda yang lain, tanda dunia yang akan datang. Ketika di surga nanti orang tidak lagi menikah, karena semua hidup sepenuhnya dalam persekutuan dengan Allah. Selibat adalah gambaran masa depan kekal. Disinilah letak keindahannya. Seorang yang hidup selibat berkata dengan hidupnya, kerajaan Allah itu nyata. Surga itu bukan dongeng. Aku memilih hidup seperti itu sekarang, sebagai tanda pengharapan. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa hidup selibat juga penuh perjuangan. Ia bukan hidup tanpa godaan. Ia bukan hidup tanpa kesetiaan. Seorang imam tetap manusia. Seorang biarawati tetap memiliki hati. Mereka tetap mengalami kerinduan akan kehangatan, perhatian, bahkan keluarga. Karena itu, gereja mengajarkan bahwa selibat hanya mungkin dijalani jika sungguh-sungguh disadari sebagai rahmat, bukan sekedar aturan disiplin. Dalam gereja Latin, para imam memang diwajibkan selibat, tetapi kewajiban itu berdiri di atas dasar panggilan rohani. Tanpa cinta kepada Kristus, selibat akan terasa berat. Dengan cinta kepada Kristus, selibat menjadi persembahan yang manis, walau tetap menuntut pengorbanan. Yesus sendiri hidup selibat. Ia tidak menikah. Seluruh hidupnya diberikan bagi Bapa dan bagi kita. Ia mencintai bukan dengan cara eksklusif kepada satu pribadi, tetapi dengan kasih yang universal. Di kayu salib, ia menyerahkan diri sepenuhnya. Itulah model cinta selibat. Kasih yang total. Dan disinilah kita sebagai umat awam juga bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Walaupun kita menikah, kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang utuh bagi Tuhan. Jangan sampai keluarga justru menjauhkan kita dari Allah. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa perkara Tuhan. Selibat mengingatkan kita bahwa Tuhan harus menjadi pusat. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya kecewa ketika anaknya masuk seminari. Mungkin ada keluarganya yang tidak mengerti mengapa putrinya memilih biara. Kita perlu melihat panggilan ini dengan iman. Tuhanlah yang memanggil, dan ketika Ia memanggil, Ia juga memberi kekuatan. Gereja melalui ajaran resminya menegaskan bahwa hidup selibat demi kerajaan Allah adalah tanda kasih yang tak terbagi kepada Kristus. Dalam katekismus, kita diajak memahami bahwa keperawanan atau selibat demi Tuhan merupakan ungkapan pemberian diri yang radikal. Ini bukan penolakan terhadap pernikahan, melainkan pilihan untuk mencintai dengan cara yang lain. Selibat juga mengajarkan kita tentang kebebasan batin. Paulus mengajarkan bahwa orang yang tidak menikah tidak terbagi perhatiannya. Ia bebas untuk memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan. Ini bukan berarti orang menikah tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi orang yang selibat mungkin memiliki ruang yang lebih luas untuk mendedikasikan waktu dan tenaga bagi pelayanan. Kita bisa melihat contoh konkret dalam kehidupan para kudus. Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Teresa dari Kalkuta, Santo Yohanes Paulus II sebelum menjadi paus. Mereka tidak memiliki keluarga sendiri, tetapi jutaan orang merasakan kasih mereka. Cinta mereka tidak sempit, justru mengalir ke seluruh dunia. Namun, mari kita jujur, ada juga luka dalam sejarah gereja ketika selibat tidak dijalani dengan setia. Kita tidak menutup mata terhadap kelemahan manusia, tetapi kegagalan pribadi tidak membatalkan keindahan panggilan itu sendiri. Justru mengingatkan kita bahwa selibat harus ditopang dengan doa, komunitas, dan kedewasaan rohani.
Karena itu, gereja sangat berhati-hati dalam membina calon imam dan religius. Prosesnya panjang, ada masa pembinaan, ada pendampingan, semua demi memastikan bahwa pilihan ini lahir dari panggilan, bukan pelarian. Maka bagi kita umat awam, sikap yang tepat adalah mendukung dan mendoakan para imam dan biarawan, biarawati. Mereka bukan malaikat, mereka saudara kita yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan bagi kita. Dan bagi mereka yang mungkin sedang bergumul dengan panggilan, entah ke pernikahan atau selibat, jangan takut. Tuhan tidak pernah memanggil untuk membuat kita sengsara. Ia memanggil untuk membuat kita sudus dan bahagia dalam caranya. Pada akhirnya, hidup selibat adalah tentang cinta yang memilih untuk sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Bukan karena dunia itu buruk, bukan karena pernikahan tidak indah, tetapi karena ada jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menjadi tanda bahwa Allah saja sudah cukup. Dan bagi kita semua, baik yang menikah maupun tidak menikah, pertanyaannya sederhana namun dalam. Apakah Tuhan sungguh menjadi pusat hidupku? Apakah cintaku kepadanya nyata dalam pilihan dan prioritas sehari-hari? Jika permenungan ini memberkati hati Anda, jangan lupa untuk mendukung karya pewartaan ini. Tekan subscribe dan bergabunglah bersama keluarga besar Aku Katolik. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman yang setia pada kitab suci, tradisi suci, dan ajaran gereja. Sampai jumpa dalam permenungan berikutnya. Tuhan memberkati. Salve.